Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah remaja secara online. Kita percaya dan saya pun juga percaya bahwa adik-adik di rumah berada dalam keadaan sehat, semua karena berkat Tuhan. Mari kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mensyukuri akan kemurahan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita sepanjang seminggu lamanya. Untuk itu mari saya ajak adik-adik semua untuk berdiri dan kita bersorak memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian, kecaplah dan lihatlah. Tuhan itu rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mulai ibadah kita. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Tuhan kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai ibadah kita saat ini hingga selesainya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama melandasi ibadah kita dengan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menyanyi dari pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, Allah kami, Allah yang menjadi kekuatan, Allah yang menjadi perisai di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih, berkat dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh kembali diperjumpakan bersama-sama melalui ibadah online pada saat ini. Kiranya ibadah kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan saat ini melandasi ibadah kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh direnungkan bersama-sama, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman bagi langkah kehidupan kami. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan,
sehingga firman-Mu dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan berkata-kata, Engkau pakai mulut bibir hamba Tuhan. Hamba tahu bahwa hamba adalah makhluk yang biasa saja Tuhan. Namun hamba percaya bahwa ketika Tuhan yang memakai dan mengutus hamba, Tuhan pun juga yang akan senantiasa menyatakan kuasa-Nya bagi hamba dan memampukan hamba untuk berkata-kata seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Kami rindu dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Kejadian 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu katanya, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, iya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau dan berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Betseba dan Abraham tinggal di Betseba. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita. Adik-adik remaja yang kekasih dalam Tuhan, tema firman kita pada saat ini, hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Dalam pembacaan kita saat ini kita menceritakan tentang ujian iman yang dihadapi oleh Abraham. Tuhan tahu bahwa Abraham adalah orang yang setia,
orang yang taat dan orang yang takut akan Tuhan. Setelah kelahiran Ishak, Abraham dan Sarah sangat mengasihi Ishak karena Ishak lahir pada saat usia mereka tidak muda lagi, saat usia mereka sudah tua. Pada saat itu Abraham berusia 100 tahun dan istrinya Sarai berusia 90 tahun. Maka dari itu Abraham dan Sarai sangat mengasihi Ishak karena inilah anak yang diharapkan bagi mereka. Namun di tengah-tengah sukacita yang mereka rasakan ketika kehadiran Ishak di tengah-tengah kehidupan mereka, Tuhan datang menguji iman Abraham kembali. Tuhan menguji Abraham, menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran, sebagai korban persembahan untuk Tuhan. Apakah tindakan yang dilakukan Abraham untuk menghadapi ujian yang Tuhan berikan? Apakah Abraham menolak? Tentu tidak. Dalam pembacaan kita dikatakan bahwa Abraham adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Dia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, mendengarkan artinya mendengarkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dan menurutinya. Sedangkan taat berarti patuh dan tunduk serta setia kepada Tuhan. Setelah Abraham mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya untuk mengorbankan anaknya, Abraham sangat sedih. Karena dia baru saja merasakan sukacita atas kelahiran anaknya dan dia harus mengorbankan anaknya. Dia sedih, dia khawatir. Dia mengalami pergumulan yang sangat berat. Tetapi dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan dia melakukan kehendak Tuhan. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 menceritakan bahwa setelah Abraham mendengarkan perkataan Tuhan, Abraham melakukan semuanya. Dia mempersiapkan kayu bakar, dia mempersiapkan Ishak untuk menjadi korban bakaran baginya. Lalu dia berangkat ke suatu gunung yang disebut dengan Gunung Moria. Dan dia sudah mempersiapkan dirinya dan anaknya untuk mempersembahkannya sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Abraham adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang dimaksud saat ini adalah bukan takut seperti kita takut kepada hantu, tetapi takut yang dimaksud ini adalah takut kepada kebesaran Tuhan. Takut kepada otoritas yang Tuhan punya. Takut akan kekuatan yang Tuhan punya, takut akan kuasa yang Tuhan punya. Takut akan Tuhan adalah unsur penting bagi kehidupan orang percaya. Takut akan Tuhan berarti kita menghormati Tuhan karena kebesarannya, kita menghormati Tuhan karena kekudusannya, kita menghormati Tuhan karena keadilannya, dan kita menghormati Tuhan karena kebenarannya. Takut akan Tuhan adalah ketetapan hati dan pikiran orang percaya yang tidak mau mengecewakan Tuhan melalui pikiran, melalui ucapannya, dan melalui tindakannya. Kakak akan garis besar di bawah sini bahwa takut akan Tuhan adalah ketetapan hati dan pikiran orang percaya yang tidak mau mengecewakan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan akan selalu berusaha untuk hidup seturut dengan firman-Nya. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan, dari segala bentuk dosa. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena dorongan orang lain, tetapi karena dirinya sendiri. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13, firman Tuhan mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kewajiban setiap orang. Sekali lagi, ini adalah kewajiban kita. Takutlah akan Tuhan.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini juga yang dialami oleh Abraham. Dalam situasi sulit sekalipun, Abraham tetap tunduk kepada Tuhan, dia tetap takut kepada Tuhan dan tetap melakukan perintah Tuhan. Pembacaan firman hari ini juga mau mengajarkan kepada kita, takutlah akan Tuhan dan lakukan segala perintahnya. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap percayakan hidup kita kepada Tuhan, walaupun saat ini kita berada dalam berbagai cobaan, dalam berbagai pergumulan. Sesulit apapun keadaan kita, tetaplah percaya dan takut akan Tuhan. Seperti saat ini, saya dan adik-adik pasti kita masih merasa ketakutan, masih merasa khawatir, masih merasa sedih dan cemas dalam situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Segala sesuatunya kita harus lakukan dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah. Keluar rumah pun kita takut. Namun hari ini Tuhan mau mengatakan kepada kita, apapun bentuk pergumulan kita, apapun bentuk persoalan hidup kita, tetap percayakan hidup kita sama Tuhan. Takut akan Tuhan dan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Abraham melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupannya. Dan Abraham mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Berkat apa yang diterima Abraham? Tuhan mengatakan bahwa Abraham akan berlimpah-limpah berkat, bahkan dia akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut. Tuhan juga akan memberkati kita ketika kita mau takut akan Allah. Apa saja berkat-berkat Tuhan yang akan kita terima dalam kehidupan kita ketika kita takut akan Tuhan dan kita mau melakukan perintah-perintahnya? Berkat yang pertama, kita akan hidup sukacita dan tentram. Mazmur 128 Mazmur 128 ayatnya yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita akan merasakan sukacita, kita akan merasakan tentram bersama dengan Tuhan. Berkat yang kedua yang akan kita terima, kita tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kita tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Mazmur 31 ayatnya yang ke-20a. Firman Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Berkat apa lagi yang kita terima ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kita akan selalu diperhatikan oleh Tuhan dan doa kita akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Mazmur 145 ayatnya yang ke-19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriakan mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, takutlah akan Tuhan, tetaplah percaya kepadanya, lakukanlah perintahnya, karena orang yang takut akan Tuhan pasti akan mengalami semua kebaikan Tuhan. Satu hal yang harus kita ingat dalam hidup kita, Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan akan menggantikan kekhawatiran kita menjadi kebahagiaan. Tuhan akan menggantikan ketakutan kita menjadi kekuatan. Dan Tuhan akan menggantikan kesedihan kita menjadi sukacita. Ini janji Tuhan bagi kita semua. Tetap berpegang kepada Tuhan, lakukan perintahnya, dan takutlah akan Tuhan. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan mengajarkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk terus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Takutlah akan Tuhan, karena kita akan selalu mendapatkan yang terbaik ketika kita melakukan kehendak-Nya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kita. Terus berpengharapan kepada Tuhan. Pujian, Kau terbaik bagiku.
belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kita ulangi sekali lagi pujian ini. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Mari kita menyanyi dari pujian, kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, Allah pemilik kehidupan kami, Allah sumber berkat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan dan kasih Tuhan yang terus-menerus boleh kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Pun kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh diperdengarkan kepada kami. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, yang senantiasa berjalan dalam kasih dan kebenaran akan Tuhan, bahkan terus berpengharapan di dalam kasih Tuhan senantiasa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat persembahan yang boleh kami persembahkan pada saat ini. Kiranya itu dapat berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami dapat pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terkhususnya Tuhan bagi pelayanan-Mu, bagi adik-adik kami sekolah minggu di tempat ini. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa bagi adik-adik remaja kami Tuhan. Engkau terus senantiasa memberkati mereka di dalam pendidikan, bahkan di dalam masa remaja mereka. Ajarkan mereka untuk terus mengandalkan kekuatan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh senantiasa terberkati, boleh menjadi anak terang di tengah-tengah dunia ini Tuhan, lewat tutur kata, tindakan, dan perilaku mereka. Ya Allah ya Tuhan kami,
Engkau berkati anak-anak kami ini Tuhan, di dalam pergaulan mereka. Mampukan mereka untuk terus senantiasa melibatkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan mereka, dalam menjalani akan berbagai-bagai kegiatan dan aktivitas mereka Tuhan. Bahkan ajarkan kami untuk terus senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini Tuhan. Kami tahu bahwa di setiap berbagai pergumulan yang kami alami, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan akan menuntun kami dan akan terus memampukan kami untuk bisa melewati setiap pergumulan yang kami alami, untuk bisa melewati setiap persoalan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memanggil dan mengutus kami, Engkau pun akan selalu memberkati kami. Engkau yang akan selalu menyatakan kuasa-Mu atas kami dan memampukan kami serta memperlengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mengemban tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami dengan penuh sukacita dan dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami dari berbagai persoalan yang ada Tuhan. Dari wabah penyakit COVID-19, bahkan dari bencana-bencana, kami percayakan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang senantiasa menyatakan kuasa-Mu bagi kami, terkhususnya bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok. Tuhan berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka Tuhan dalam memimpin kami, dalam mengatasi akan berbagai-bagai persoalan yang ada di bangsa kami. Pun kami berdoa juga Tuhan bagi para medis, dokter, perawat, bahkan tenaga relawan yang terus berjuang untuk mengatasi akan wabah COVID di tengah-tengah bangsa kami saat ini. Berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh senantiasa mengemban tugas mereka dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Dan boleh bersama-sama dengan kami Tuhan untuk mengatasi akan wabah COVID-19 di tempat ini. Pun kami sebagai bangsa-Mu, sebagai masyarakat-Mu Tuhan, ajarkan kami untuk terus mematuhi akan himbauan, akan aturan yang Dia sampaikan oleh para pemerintah kami untuk terus melakukan protokol kesehatan, sehingga kami boleh bersama-sama memutuskan mata rantai COVID di tengah bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan buat waktu yang Engkau berikan bagi kami pada saat ini untuk boleh bersama-sama bersekutu melalui ibadah remaja secara online. Kami berdoa bagi orang tua kami Tuhan. Engkau akan terus memberkati mereka dalam masa tua mereka, memberikan umur panjang, memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka dalam menjalani kehidupan mereka. Inilah doa kami Tuhan, inilah seruh sembahyang kami. Ampuni dosa dan pelanggaranlah kami perbuat Tuhan, sehingga itu tidak menghalangi kasih-Mu, tidak menghalangi berkat-Mu dan kemurahan-Mu untuk terus nyata dan melimpah di dalam kehidupan kami. Sendingkan telinga-Mu dan dengarkan setiap permohonan kami, karena kami datang hanya membawa setiap permohonan kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita menutup ibadah kita dengan menyanyi pujian Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, takutlah akan Allah dan ikutilah segala firman-Nya. Di dalam janji Tuhan tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Ini janji Tuhan bagi kita, karena Tuhan akan menjadikan kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.